Saudara, setelah 3 hari terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa di Cianjur, saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan selamat. Sang ayah menceritakan bagaimana asanya mencari buah hatinya hingga akhirnya ditemukan oleh tim SAR. Alhamdulillah, bersyukur. Udah kasih jalan, cepat. Aska. Ya awal-awalnya saya kan udah gak percaya gitu karena udah lama nggak ditemuin sama tim SAR segala macem, udah berusaha saya. Cuman saya udah mengikhlaskan aja. Tapi kan 1 hari, 2 hari, ketiga sekarang alhamdulillah tim SAR menemukan alhamdulillah dengan selamat. Cuman istri saya sama ibu saya yang meninggal. Kalau waktu ditemukan itu Aska lebih mudah prosesnya. Saya nanya sama tim SAR-nya juga lebih mudah. Jadi saya cuman kasih unjukan tempat posisi kamar pribadi saya. Cuman dikasih arah aja, di sini titiknya. Ya tim SAR udah mulai bongkar. Baru 1 kali 2 kali udah jebol, pas ketemu ke kasur saya itu pas bawah itu Pak. Langsung jadi si posisi anak saya itu tergeletak di pinggir kasur. Jadi kejepit. Tapi ada celah gede, celahnya gede, jadi pas dibuka itu diangkat gampang bener. Kondisi Aska alhamdulillah membaik, cuman ada ganjalan di perut, kayaknya agak kena tekanan gitu istilahnya, masih agak sakit katanya. Iya begitu. Dan mudah-mudahan ya istilahnya nggak terlalu itulah gitu, biar cepat bisa saya bawa pulang rawat gitu di rumah. Ya dibilang gimana ya, bersedihlah karena mamahnya nggak ada istilahnya ya, biarpun anak saya ya alhamdulillah udah selamat, tapi yang bahagianya kayak gimana gitu, jadi saya bisa ketemu lagi, bisa gimana biarpun ya gimana, yang penting panjang umur lah gitu, istilahnya sehat gitu. Saya mau rawat sendirian lah insya Allah gitu. Mohon bantuannya aja semuanya kepada bapak-bapak yang peduli sama kita sebagai orang kecil, mohon diperhatikan. Terima kasih. Lalu seperti apa cerita penyelamatan bocah korban gempa di Cianjur, Jawa Barat ini? Kita sapa jurnalis Kompas TV Reza Pratama. Selamat malam Reza. Reza, kalau tadi kita lihat sang ayah menceritakan seperti apa proses penyelamatan dari anak yang berusia 6 tahun ini. Lalu apa yang menjadi strategi ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR utamanya sehingga mereka akhirnya bisa menyelamatkan anak berusia 6 tahun ini setelah dia tertimba selama 3 hari. Reza. Ya, baik Yasir dan juga saudara, ini saya belum tidak bisa mendengar apa yang Anda tanyakan, namun jika yang Anda tanyakan adalah terkait Aska, begitu memang saat ini Aska ataupun anak yang berusia 5 tahun ditemukan selamat setelah tertimbun 3 hari di reruntuhan rumahnya, begitu akibat gempa. Ini sedang dirawat atau mendapatkan perawatan di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Mungkin bisa Anda lihat seperti apa ini suasananya, dan ini Aska begitu sedang dilakukan perawatan, dan jika Anda lihat di layar televisi mungkin Aska ini menangis begitu. Aska ini menangis karena tadi kami berbincang dengan petugas medis yang ada di RSUD Sayang begitu. Saat ini kondisi Aska memang belum stabil begitu dan juga masih dilakukan perawatan. Aska tadi disampaikan oleh tim medis yang ada di RSUD Sayang ini bahwa saat ini kondisinya demam begitu, badannya sedikit panas dan memang tidak mau makan. Dan saat ini Aska sedang diberikan
cairan atau istilahnya adalah rehidrasi. Rehidrasi itu adalah diberikan cairan ke dalam tubuh Aska menggunakan infus begitu. Karena pada saat ditemukan, Aska pada saat itu selama tertimbun kurang lebih 3 hari begitu, ditemukan dalam kondisi dehidrasi karena memang selama 3 hari tertimbun reruntuhan rumah akibat gempa begitu. Aska tidak mendapatkan asupan makanan ataupun minuman dan saat ini sudah dilakukan perawatan, dan pada saat datang ke RSUD Sayang memang Aska mengalami dehidrasi begitu, namun karena kesigapan dari tim medis bisa tertangani dengan baik. Namun secara keseluruhan di tenda milik BNPB ini, bantuan dari BNPB ini ada sekitar 3 orang atau 3 pasien korban gempa Cianjur pada Senin siang kemarin begitu. Saat ini memang kondisinya sudah mulai stabil begitu. Kemudian memang dari 693 orang korban gempa yang berdatangan ke RSUD Sayang sejak Senin lalu hingga saat ini, memang saat ini yang dirawat tersisa 27 orang di RSUD Sayang ini. Dan dari 11 tenda memang yang diisi dengan kapasitas 20 hingga 50 orang ini memang hanya ada 1 tenda yang diisi begitu, dan tenda-tenda lainnya ini sudah kosong begitu. Artinya pasien atau korban gempa tersebut sudah pulang ke rumah kerabatnya, memang yang memiliki kerabat dengan tidak ada dampak akibat gempa kemarin begitu. Rencananya memang Presiden Joko Widodo besok hari Kamis sekitar pukul 9:30 siang ini akan meninjau melihat langsung kondisi pasien dan juga korban gempa yang memang masih dirawat di RSUD Sayang. Dan informasi yang bisa kami berikan selanjutnya adalah untuk IGD di RSUD Sayang ini memang yang tadinya ada di dalam ruangan ini dipindah ke luar begitu, didirikan tenda darurat kembali begitu sebanyak 1 tenda untuk IGD, karena memang jika dirawat di dalam ruangan ini dikhawatirkan memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang bagian dari RSUD Sayang ini ada yang mengalami keretakan termasuk bagian IGD. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama yang menceritakan bagaimana kondisi Aska yang berhasil selamat pasca tertimbun 3 hari dan juga bagaimana kondisi pengungsian di rumah sakit RSUD Sayang di Cianjur.